Hujan dengan kenangannya. Di bawah awan hitam, di antara petir yang bergelegar, hujan turun membasahi gundukan tanah yang masih basah. Di samping gundukan tersebut, terdapat seorang perempuan dengan mata sayu yang menatap gundukan tersebut. Ansel namanya. Ia baru saja berduka atas kepergian sosok yang dicintainya karena penyakit yang dideritanya. Sudahlah, ikhlaskan saja. Di sana pasti ia tak merasakan sakit lagi, ucap Mama Sadam sambil menghiburku. Beberapa menit kemudian, Mama Sadam berjalan menjauh dari gundukan itu. Ansel masih saja diam, matanya masih menatap gundukan tanah tersebut. Ia menghela nafas panjang. Langkah kakinya berat ketika ia meninggalkan gundukan tanah itu. Hari itu, Ansel kehilangan sosok kekasihnya karena terkena penyakit kanker. Sadam namanya, sosok kekasih Ansel yang sudah 3 tahun mewarnai kehidupan Ansel dan menjaga Ansel. Sekarang, mungkin tidak akan ada lagi yang menjaganya karena ia sudah pergi jauh. 3 tahun lalu, saat Ansel masih duduk di bangku SMA, ia selalu pergi ke perpustakaan di sekolah. Ansel selalu mencari buku-buku tentang novel. Waktu itu, suasana di perpustakaan sepi. Hanya beberapa orang di sana. Ansel berkeliling mencari novel yang ingin dia baca. Ketika Ansel sudah menemukan novel yang ia sukai, ia sedikit kesusahan untuk mengambilnya karena tempatnya yang tinggi. Ansel berusaha mengambil novel tersebut, tetapi Ansel tidak sengaja menjatuhkan beberapa novel sehingga mengenai seseorang di samping rak tersebut. Au, aduh, siapa yang jatuhin buku sih? Nggak tahu apa ada orang, ucap seorang cowok berlesung pipi tersebut. Ansel bergegas melihat ke samping. Maaf kak, saya tidak sengaja menjatuhkannya, ucap Ansel kepada cowok tersebut. Lain kali hati-hati dong, gak lihat apa ada orang. Sekali lagi Ansel minta maaf. Tapi sepertinya ucapan maaf Ansel tidak digubris sama sekali. Akhirnya Ansel memutuskan untuk membereskan buku-buku yang tadi sempat terjatuh dan segera bergegas untuk mencari tempat duduk yang nyaman agar bisa membaca buku dengan tenang. Di tempat inilah Ansel bertemu dengan Sadam pertama kali. 1 tahun sudah berlalu. Setelah kematian Sadam, kini Ansel bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ternama. Ia juga sudah mempunyai seorang kekasih yang selalu menjaga, menyayangi, dan memanjakan Ansel. Kini ia sedang berada di sebuah toko boneka bersama sang kekasih. Sebenarnya bukan keinginan Ansel untuk berada di sini, tapi kekasihnya memaksa mengajaknya ke sini untuk membelikan Ansel boneka. Kau mau membeli boneka yang mana? Tanya sang kekasih kepada Ansel. Tidak tahu, sebentar, aku akan memilih terlebih dahulu, jawab Ansel sambil berkeliling memilih boneka. Ketika Ansel berkeliling, ia melihat boneka panda yang lucu dan imut. Tiba-tiba wajah Sadam muncul di hadapannya. Boneka itu persis seperti boneka yang ingin ia beli sewaktu masih bersama Sadam, tapi tidak jadi karena stok di toko tersebut kebetulan kosong. Jadi, kau mau membeli yang mana? Tanya sang kekasih, membuyarkan lamunan Ansel. Aku mau yang ini Sadam, ucap Ansel. Kau masih saja mengingat mantanmu itu, ucap sang kekasih. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, aku akan berusaha membuat kamu melupakan mantan kekasihmu, ucap sang kekasih bersungguh-sungguh. Terima kasih, maaf lain kali aku tidak mengulanginya lagi, jawab Ansel. Mungkin Ansel egois. Ia sudah mempunyai seorang kekasih yang selalu menjaga dan menyayangi Ansel,
tapi Ansel masih saja terbayang dengan masa lalunya dengan Saddam. "Kau tampak pucat. Kau tidak apa-apa kan?" tanya kekasih Ansel saat ia mengajak Ansel untuk makan malam di sebuah restoran. Ansel menjawab dengan gelengan. Ia hanya diam saja, sembari melihat suasana restoran yang sepi karena mungkin hujan deras yang mengguyur. Isi kepala ia menembus jauh. Ia jadi ingat Saddam. Ia biasanya mengajaknya ke toko buku. Sesampainya di toko buku, pasti akan hujan. Sambil menunggu hujan, ia akan memutar playlist lagu dari Ed Sheeran berjudul Perfect. Lalu Saddam akan mengucapkan janji bahwa akan selalu di sisinya dan menjaganya. Tapi janji adalah janji. Kini janji itu hanyalah omongan yang tidak pernah terlaksanakan. "Apa makanannya tidak enak? Kau sepertinya tidak berselera makan," tanya sang kekasih membuyarkan lamunannya. "Tidak, Saddam," ucap Ansel keceplosan menyebut nama Saddam di hadapan kekasihnya. "Ansel, kau masih saja menyebutkan nama mantanmu itu di hadapanku. Ingat, dia itu sudah mati, Ansel," ucap kekasih Ansel emosi. Ia menghela nafas panjang. "Maaf Ansel, sepertinya hubungan kita sampai di sini saja. Aku tak mau menjalin hubungan dengan orang yang belum bisa melupakan masa lalunya," ucap sang kekasih. "Mungkin bukan kekasih lagi, tapi mantan kekasih. Aku sudah berusaha membantumu melupakan mantanmu, tapi kau malah tidak berusaha untuk melupakannya. Sekali lagi maaf Ansel, hubungan kita sampai di sini saja," ucap mantan kekasih sambil berdiri meninggalkan Ansel sendiri. Ansel hanya bisa menangis dalam diam. Melihat suasana yang sepi, sepertinya tersisa ia sendiri di restoran. Mungkin ini salah Ansel. Ia selalu saja terbayang-bayang masa lalunya dengan Saddam. Dengan langkah berat, Ansel meninggalkan restoran, disertai langit yang masih saja menumpahkan hujan. Mungkin benar, beberapa orang terjebak di masa lalu bukan karena tidak bisa, tapi kadang memang tidak mau berusaha keluar, seperti apa yang dialami Ansel.